Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll continue to tell you about more about translation method. And here I found another information that it is based from Jean-Paul Vinet and Jean Darbelnet. Two other famous scholars regarding translation studies. Di sini menurut beliau, translators can choose two methods of translating. The first one is direct or literal, direct or literal, sama satunya British, satunya American, and also oblique translation. Kemudian, menurut beliau, dalam beberapa tugas penerjemahan itu mungkin ada beberapa perbedaan atau mungkin ambiguitas dalam elemen yang ada dalam source language dan juga ketika diterjemahkan ke dalam target language-nya, karena memang pertama mungkin dia berdasar pada kategori-kategori paralel, or mungkin lebih berdasarkan pada konsep-konsep paralel ini. I guess it is too bold. Ada beberapa we have covered about stylistic effect. Ada beberapa gaya bahasa yang mungkin tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa target tanpa mungkin mengganggu synthetic ordernya atau urutan sintatisnya atau kelas katanya, dan itu bisa diatasi dengan mempergunakan beberapa jenis metode ini. Dan di sini ada beberapa teknik atau procedure. Kalau kemarin saya bilangnya procedure sama teknik itu sedikit berbeda ya. Tapi kalau kita lihat menurut Jean-Paul Vinet and Jean Darbelnet ini, beliau berdua ini menganggap bahwa teknik dan procedure itu sama. While other scholars think that those two are slightly different. Jadi sekarang kita langsung lihat. Yang pertama, dia bilang ada dua metode. Metode pertama itu adalah which one? Tadi di sini direct, yang kedua adalah oblique. Yang direct terdiri dari 3 procedure, yaitu borrowing, kita sudah diskusikan ini. Kemudian procedure, seperti contohnya adalah tequila ya, Mexican Spanish food, tequila sama tortilla, bacanya itu ternyata tortilla, itu tetap dipakai seperti itu karena dia pakai borrowing. Ada yang calque, ini hampir sama dengan literal, contohnya adalah science fiction menjadi science fiction. Tetap ini yang contohnya adalah English to French. Kemudian yang literal translation, iya, dia hampir mirip dengan calque, tapi dia lebih ke benar-benar ke word to word, dan kalau calque itu biasanya lebih yang lebih pendek gitu. Ya, we have discussed about this kan. Kita taruh sini dulu. Literal translation, kemudian transposition, modulation. Oh, bentar. Yang 3 dari 1, 2, 3 ini, borrowing, calque sama literal translation ini masuk ke direct method of translation. Kemudian yang 3 selanjutnya itu masuk ke oblique translation, atau kita bisa bilang ini adalah indirect karena lawannya dari direct. Jadi yang prosedur 4, transposition, modulation, and equivalence, itu masuknya ke oblique translation. And the others, jadi sampai terakhir ya. Ada, karena ada banyak lagi satu di bawahnya. Adaptation. Nah ya, sama lagi satu lagi, adaptationnya juga masuk ke oblique. Kemudian, kalau kita perhatikan dengan
sekilas itu berarti ini yang dianut teori yang diberikan atau yang dipahami atau dianut oleh Jean Paul, Finney, dan Jean Darbonnet ini mirip dengan yang diutarakan oleh Newmark, itu bahwa ada dua metode. Yang pertama dia yang domestikasi, foreignization, lebih ke borrowing, calque, dan juga literal translation. Kalau di sini ini masuknya namanya adalah direct method. Kemudian yang masuk oblique method tadi ini yang disebut dengan domestication oleh Newmark itu sama karena dia menganut ke penempatan atau pemahaman atau penekanan ke target teksnya, yaitu dia bisa kita lihat dari teknik yang dipilih, yaitu transposition, modulation, equivalence, dan adaptation yang lebih menekankan pada target text. Sekarang kita ulang review. Direct translation in Finney and Darbonnet's taxonomy. Ini adalah translation method yang memiliki atau menyangkut calque, borrowing, literal translation, dan seterusnya. Kemudian ada lagi jenisnya, yaitu untuk translation method yang disebut dengan documentary translation yang digunakan oleh North untuk mendeskripsikan suatu metode yang tidak bisa mengungkap fakta bahwa ini adalah suatu translation. Well, you do not really need to know about this. Nggak akan kita bahas soalnya untuk documentary translation. Karena itu tentang, ya, as the name suggests, documentary. Yang kedua adalah oblique translation, one of the translation methods tadi yang sudah kita bahas. Dan juga, ya, that's it. Itu yang terkait dengan translation method. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.